Isi dong. Ya kan. Balik lagi sama gua Bedul Males Mikir ya. Mungkin buat lu yang nonton, kok tumben nih setnya kayak gini nih. Karena apa? Ini adalah acara spesial podcast Isi Dong kali ini. Karena nih untuk episode spesial kali ini kita langsung turun, lagi ada acara nih. Ada acara dari ini kolaborasi dari pesantren Universitas Al-Azhar Indonesia dan juga Rujak gitu. Seru nih, ntar juga bakal ada tayang nih. Dan ini live. Boleh minta tepuk tangannya semua yang ada di sini? Wis, gokil. Lu nggak usah, ini aja. Lu nggak usah. Mainin sound effect gua. Udah kelamaan. Oke. Dan untuk profesi yang akan gua bahas kali ini udah pasti ya, karena ini ada pesantren. Mungkin kurang lengkap kalau kita nggak ngebahas tentang profesi yang namanya kepala sekolah. Berarti untuk sekarang boleh minta tepuk tangan yang meriah. Kita sambut kepala sekolah kita, Ki Asep Badrutama. Apa sih? Badrutama. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi buat Ki Asep Badrutama. Silakan hadir ke sini. Baru kali ini kayaknya podcast gue nge-present ya. Boleh Kang. Bebas. Tepuk tangan sekali lagi buat Kiai Asep. Apa kabar Kang? Baik. Pakai mic Kang. Iya, nggak kedengeran nanti. Sehat ya Kang ya. Iya Kang. Jadi di sini kita punya podcast Kang. Dan podcastnya itu adalah tentang profesi yang ada gitu. Insya Allah bisa bermanfaat untuk anak-anak, generasi muda yang lulus SMA untuk supaya bisa milih langsung jurusannya apa gitu. Habis lulus gitu ya. Dan sekarang boleh perkenalkan diri lu Kang ke kamera Kang mungkin. Haruskah? Harus. Ini harus Kang, kalau ini konten soalnya Kang. Kalau nggak susah saya Kang editnya Kang. Ya, nama saya Asep Badrutama. Lahir dan besar di sini. Sini mana kok Kang? Saya belum nyebutin tadi nih ngomong-ngomong. Kampung Cibayawak, Cibadak, Desa Pagelaran, Kecamatan Manimbing, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Tapi waktu saya lahir dulu masih Jawa Barat sih. Oh jadi, gitu. Iya, jadi masih saya itu Jawa Barat. Ya? Apa tuh? Indo. Perpaduan Jawa Barat dan Banten. Ya kan emang dua-duanya Indonesia Kang. Gimana sih Kakang? Aduh. Yeah. Jadi profesi Kakang ini adalah kepala sekolah atau ketua yayasan sih Kang sebenarnya? Ya, dua-duanya. Oh, merangkap ya, ketua yayasan sekaligus kepala sekolah ya? Maruk ya? Enggak dong. Bukan maruk, mungkin memang itu yang diberikan gitu. Sosok Islami banget kali ini. Jadi gimana tuh Kang? Mungkin saya lebih ke nanyain tentang kepala sekolah kali ya. Baik gitu Kang ya. Udah berapa lama Kang bilang jadi kepala sekolah? Sorry sebelumnya di sekolah apa Kang namanya Kang pesantrennya? Pesantren ini? Iya. Ya pesantren ini kan namanya Jamiatul Mubtadi Cibayawak. Sebenarnya berdirinya sekitar tahun 70-an. 1970. Kang Abdul belum lahir pasti. Belum. Itu kepala sekolah dulu Gajah Mada. Ya kebetulan yang pertama kali mendirikan itu almarhum orang tua saya. Ya sebenarnya jauh sebelum orang tua saya itu nenek dulu. Nenek Ibu Hajah Siti Khadijah gitu. Beliau datang ke sini, kemudian nikah dengan orang sini. Beliau tuh ngajar ngaji tapi khusus perempuan. Oh ya. Nah kalau orang tua saya itu emang asalnya dari Serang, kemudian berkelana ke sini, bertemulah dengan ibu saya yang putrinya Ibu Siti Khadijah itu. Oke. Nah, kemudian itu mendirikan pesantren laki-laki. Oh laki-laki dulu tadi laki-laki utamanya. Dulu, awalnya. Awalnya. Nah, setelah itu berkembang baru laki-laki dan perempuan.
Berarti udah 1970. 1970. Wih, kurang lebih udah 50 tahunan berarti apa lebih ya? 70. Berapa sih? Matematika. Iya, 50 tahunan. 50 tahunan ya. Soalnya saya sendiri kan lahir 74. Jadi Umurnya sekarang ya, hampir 49 tahunan. 49 tahunan. Tapi saya masih kelihatan seperti 17 kan? Benar. 17 ya. Aduh, untung kiai nih kalau nggak mau di roasting nggak enak ya kan, terlangsung diajab lagi. Oh gitu Kang ya. Berarti kalau Kang sendiri berarti udah berapa lama nih menjabat sebagai kepala sekolah? Kepala sekolah mulai dari 2005. 2005. Ya, 2005 lama juga sampai berarti sekarang. ya. Ya. Gokil. Gitu. Jadi karena saya itu tidak punya NIP, Nomor induk pendidik apa? pegawai. Oh, pegawai. Karena kan kita kan PNS, Iya. pegawai Negeri sana. swasta. Oh, swasta. Jadi ya tidak pernah naik pangkat dan tidak akan pernah dimutasikan. Oh gitu. Karena kita ngangkat sendiri, nanti pensiun sendiri. Iya benar juga ya. Suka-suka ya. Suka-suka ya. Berarti dari tahun 1970 itu emang keluarga terus Kang yang Iya. ngelola ya. Jadi setelah saya selesai kuliah itu tahun 99 itu membuat akta notaris. Kebetulan tidak langsung berdiri pendidikan formal. Saya sering berkonsultasi dengan paman saya, Kang Nanang. Oh Kang Nanang. Oh Kang Nanang pamannya Kang. Oh iya. Oh, Kan- yang kalau pakai lagi ngonten pecinya miring tuh Kang. Omelin apa itu? Pecinya dimiring-miringin. Ya, jadi beliau itu adalah konsultan saya. Pak, konsultan. Kok menyerempet seton? Masalahnya kan pesantren. Kalau di luar konsultan, kalau di gitu. pesantren konsultan. Bedanya apa itu? Waktu itu gimana nih, Karanang? Waktu itu memanggilnya masih kakak kan? Karena jarak usia kita sebenarnya tidak terlalu jauh, terpautnya hanya 1 tahun. Iya. Akhirnya ya kita jangan dulu mendirikan lembaga pendidikan formal sebelum kita punya uang untuk bisa menggaji guru selama 3 tahun tanpa mungut dari siswa. Wah, keren kan? Gokil. 99, Mulia sekali. 2000, Hah? 2001, 2002, 2003, 2004, udah 6 tahun belum juga ngumpul tuh duit. Ya emang susah sih ngumpulin duit ya. Siapa yang buang? Akhirnya udah 6 tahun menunggu, nggak juga kumpul-kumpul ya udah. Akhirnya 2005 Bismillahirrahmanirrahim kita leading. Dari mana berarti itu dananya Kang? Hah? Dananya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Tapi kan ada penyalurnya. Ya itu sebenarnya modal utama adalah keinginan yang kuat sebenarnya. Dan menolong ya. Iya, Tulus ya. gitu. Emang pemerintah nggak nolong Kang? Apa gimana? Oh. Waduh. Maaf ada pemerintah nggak di sini? Aman. Dikit lagi kan ganti kekuasaan biasa juga. Ya. RT. Ya awalnya kita mandiri. Mandiri ya. Betul mandiri. Bahkan sampai sekarang juga. Tapi kan sekarang sekolah baik negeri maupun swasta itu ada bantuan dari pemerintah untuk operasional. Dana bos itu ya. Dana operasional bos siswa gitu. ya. Ya lumayan lah gitu. Berapa tuh Kang nominalnya Kang? Dana bos Kang? Ya itu kan tergantung jumlah siswa nanti. Oh. Semakin banyak siswanya ya makin besar juga menerimanya. Oke, Pengen tahu aja. Harus Kang, karena kan itu kan uang negara Kang. Jumlahnya berapa? Nominal. Ya nggak apa-apa. Kita mau tahu aja Indonesia. Apa tuh pemerintahan Indonesia? Apa tuh namanya? Apa sih lupa aja dia tuh. Sorry. Ya itu apa? Aware nggak sama pendidikan di Indonesia gitu, terutama di daerah kayak gini kan, gitu. Iya. Nggak apa-apa Kang, kalau kecil bilang aja kecil. Ntar kita nggak ngapa-ngapain sih. Siapa tahu jadi terketuk hatinya kan, biar nambahin dana bosnya gitu. Berarti Kang, ini kita, saya mau langsung menjurus aja ke job desk-nya ya. Job desk sebagai kepala sekolah itu apa aja sih Kang? Atau kepala sekolah ya sebagai manajer, ya kan. Kemudian kalau kita merangkap juga sebagai tenaga kependidikan gitu. Jadi bukan hanya memanage tapi juga ikut mengajar kan gitu. Karena kepala sekolah itu rata-rata awalnya adalah guru kan, sebagai pengajar, sebagai pendidik gitu kan. Jadi dia harus punya kompetensi pedagogik gitu kan, kemudian kompetensi manajerial dan lain sebagainya. Berarti
Kang Asep sendiri dari guru awalnya? Dari guru, saya mulai ngajar itu dari tahun 99 itu. Lulus kuliah 98, 99 ngajar, ngabdi di alma mater dulu. Ya sampai sekarang. Oh, ya, gitu. ngajar di alma mater 2 tahun, terus waktu itu diajak sama kakak ke Tangerang. Ya, sampai 2004, 2005 pulang kampung. Masih juga tuh ngajar di SMA Negeri. 2010 orang tua saya dipanggil Yang Maha Kuasa, akhirnya saya tidak bisa kemana-mana. Bertanggung jawab atas yang sudah ada itu ya Kang ya. Gitulah. Oh gitu. Tapi kalau untuk mungkin nih, karena kan tadi Kang Asep bilang sendiri gitu kan ya, bahwa ini memang kasarnya adalah warisan dari keluarga gitu ya. Warisan. Tapi kalau untuk misalkan jalur formal sebagai kepala sekolah itu yang Kang Nanang lagi. Keingetan dia mulu lagi. Ganggu banget tuh. Kang Asep sendiri apa tuh Kang? Tahu nggak untuk mencapai step menjadi kepala sekolah? Mungkin kan di sini ada santri-santri ya. Mungkin siapa tahu ada cita-cita sebagai kepala sekolah itu, kalau untuk jadi kepala sekolah tuh apa aja yang harus dilakukan gitu Kang? Ya, tadi kita harus punya kompetensi, harus punya kemampuan, ya. Saya sih belajar dari pengalaman, karena kan saya ngajar tuh jadi tenaga honorer cukup lama di berbagai macam sekolah. Oke. Dulu di sekolah swasta, kemudian di yayasan. Jadi saya sambil ngajar itu sambil mempelajari bagaimana cara kepala sekolah dulu memanage sekolahnya, bagaimana ketua yayasan dulu tempat saya mengajar itu memanage yayasannya, kan gitu. Sebenarnya ada Kang dulu tahun 92 93 saya kan di sekolah di Man 1 Serang. Iya. Sama Karanang itu. Beliau memang lebih duluan lulus. Waktu itu ada penataran ketua OSIS se-Jawa Barat. Oke. Kebetulan saya diutus oleh sekolah ke Ciamis waktu itu, ke pesantren Darul Ilmi. Di situ saya melihat pesantren itu lengkap banget. Ada apa aja tuh? Santrinya ngaji kitab, mereka sehari-harinya bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris gitu kan. Ada ekskulnya. Kata saya, wah ini kalau saya pulang kampung, pondok pesantren orang tua kalau dibuat seperti ini. Iya, keren gitu. banget ya. Itu inspirasinya gitu. Dan itu mimpi saya dulu. Alhamdulillah sekarang dream come true. Wih, tepuk tangan dulu dong buat. Ini berarti nih santri-santri yang terpelajar banget Kang ya, yang bisa bahasa Arab dan Inggris lancar ya. Padahal kalau Bang Abdul nanya artinya apa tuh, saya juga nggak tahu. Dream come true ya. Ya makanya saya berterima kasih banyak ini sama Kang Abdul dan yang lainnya ya, yang sudah bersedia berbagi dengan kami di sini. Sama-sama Kang. Untuk semakin mewujudkan mimpi kita yang indah itu. Amin 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 ya rabbal alamin. Berarti Kang, tadi kan Kang Asep bilang bahwa kuliah ya. Iya. Ah, itu jurusannya apa Kang? Waktu kuliah. Jurusannya saya dulu itu tafsir hadis, Kang. Tafsir hadis. Tafsir hadis. Di mana? Di Jogja. Di YIN Jogja waktu itu. Jurusannya tafsir hadis, fakultasnya Usuluddin. Waktu itu kalau teman-teman kan namanya masuk jurusan tarbiyah. Karena proyeksi mereka ke depan itu mereka menjadi guru, jadi pegawai negeri sipil kan begitu. Yeah. Kalau saya waktu itu mikirnya, kenapa mengambil jurusan tafsir hadis yang pada saat itu peminatnya juga agak kurang. Dikit ya, saingannya lah ya. Karena idealnya sih waktu itu berpikirnya kita kuliah itu kan tujuannya apa? Keilmuan. Wah, ya. Tapi ternyata setelah lulus orang-orang pada jadi pegawai negeri, saya bingung. Mau daftar PNS nggak bisa karena jurusannya nggak match kan? Emang ke Kemenak nggak bisa, Kementerian Agama? Nggak bisa, nggak ada tuh lowongan untuk jurusan tafsir hadis, nggak ada. Iya. Gitu. Akhirnya justru itu juga yang membuat saya berpikir, waduh, saya kan nggak bisa jadi PNS. Nah, akhirnya apa? Saya harus menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu ya. Gitu. Keren. Gitu. Saya bareng Kananang dan keluarga mendirikan sekolah. Akhirnya kan ada beberapa teman yang ikut ngajar di kita. Oh, lulusan dari sini. Oke. Gitu. Nah,
Mungkin Masih ada lagi pertanyaan? Masih Kang. Ini pertanyaan paling penting di podcast saya Kang. Iya. Sebenarnya, Kang. Ya, baik lagi kan tadi kayak saya untuk mereferensikan teman-teman yang nonton itu untuk memilih profesi sesuai dengan kesukaan ya. Dan dia tahu gitu apa resikonya dan bagaimana cara menggapainya. Nah yang paling penting dari orang-orang mencari pekerjaan adalah salary biasanya Kang. Untuk kepala sekolah itu berapa tuh Kang tuh? Bener dong, berarti kan masa mau asalnya pasti kan dia ada tujuan untuk materi juga kan. Kalau untuk kepala sekolah Ya gini, kebetulan saya juga tadi punya orang tua ya. Iya. Saya dulu itu kadang bingung kenapa tuh Kang? melihat orang tua saya. Beliau itu petani bukan, pedagang juga bukan, pegawai negeri juga bukan, tuh gitu kan. Sehari-hari hanya mengajari santri ngaji. Oke. Tapi beliau punya putra 11 Pak, Wih banyak ya. Bang Abdul. Semuanya kuliah. Wis keren. Dari mana? Dari Secara Allah. logika susah menjelaskannya kan? Iya benar. Nah gitu. Ya, dari Allah yang pasti ya. Iya. Nah dulu saya bingung karena saya kan selain mondok juga sekolah. Iya. Jadi logika kita, nalar kita itu jalan. Itu gimana sih? Saya nanti nggak mau deh seperti ayah saya begitu. Saya harus punya pekerjaan Iya. yang punya penghasilan tetap, sekecil apapun itu penghasilannya. Tapi waktu itu saya ketemu sama seorang kiai dari Pandeglang. Beliau berpesan, Kang Asep, ikuti orang tua kita. Maka apapun yang ditemui orang tua kita, kalau kita ngikutinya dari belakang, maka akan kita temui juga. Dan itu betul terbukti Bang Abdul. Terbukti ya Kang ya. Ya, jadi saya semakin yakin bahwa semuanya itu sudah ada yang mengatur tentang itu. Pasti. Iya. Sudah ada suratan takdir. Jadi jangan khawatir ya. Gitu. Jadi rizki itu dunia itu, materi itu seperti bayangan kita. Kalau kita kejar, dia akan lari menjauh. Ya. Tapi kalau kita membelakangi dia akan lari mengejar kita. Makanya jangan mengejar bayangan, kita harus mengejarnya sumber cahaya. Wih, tepuk tangan dong. Mengejarnya sumber cahaya, maka bayangan itu akan mengejar kita. Ya, gitu. Tapi pertanyaan saya tetap Paham ya? saya paham. Cuman kan Kiai nggak jawab pertanyaan saya. Bisa banget muter-muter ya. Ya itu jawabannya tadi. Ya, saya akan susah menyebutkan nominal. Mungkin range-nya Kang. Gimana? Range-nya. Mungkin nggak usah Kang Asep deh. Mungkin yang Kang Asep tahu biasanya kepala sekolah itu range gajinya itu berapa? Biasanya. Ya itu yang saya nggak tahu. Oh gitu. Tapi ya kenapa sih orang Indonesia susah banget ngomongin gaji? Karena kata orang Amerika waktu datang ke Indonesia, terus ditanya, kenapa kok senang datang ke Indonesia? Wah Indonesia luar biasa. Sarapan di sini cukup dengan $1. Tapi kalau orang Indonesia ke Amerika, gaji pegawai negeri sipil 1 bulan itu cukup untuk sekali sarapan. Iya benar. Jadi gitu Kang, kalau logika matematik dipakai di kehidupan pondok pesantren, mohon maaf nih, Iya. itu enggak gatuk kalau kata orang Jawa, Apa tuh gatuk tuh? atau enggak bakal sesuai, Nggak match lah ya. enggak match. Kalau logika matematik dipakai. Iya sih memang. Gitu. Saya juga Ya. beberapa ceramah Makanya saya mendengar. susah ngejawabnya Kang. Iya, Gitu. makanya saya beberapa ceramah tuh mendengar bahwa matematika Allah tuh beda gitu kan ya. Nah itu, Iya. makanya kita keluarga nih, termasuk saya Kananang, kalau ngebangun pondok pesantren itu kadang-kala setelah bangunan itu selesai kaget. Kenapa kaget Kang? Kaget, kok bisa selesai ya? Dari mana sumber dananya? Oh gitu. Makanya saya susah menjelaskannya kan. Oh. Saya tuh kalau udah pengen ngebangun aja Bismillahirrahmanirrahim, punya uang 50.000, 100.000 berangkat. Tapi akhirnya selesai. Ya. Terbukti kan? Oke. Tangan saya lagi. Dari mana? Contoh kecil, itu musola Kang. Musola itu anggarannya sekitar 300 jutaan. Wis. Saya minta partisipasi wali santri itu 500.000 per orang. Santri waktu itu sekitar 300-an. Kalau kali 500 cuma 150 juta. Benar. Sedangkan itu habisnya 300 juta lebih. Dari mana sisanya Kang? Dari sumbangan yang lain mungkin. Susah kan Iya, iya. Ya, benar. Dan bangunan-bangunan pondok yang lain, termasuk ini tanah yang kita tempati ini alhamdulillah sudah bisa dibebaskan oleh pondok pesantren Kang. Oh, ini punya Iya. pondok pesantren ya tuh? Iya. Mungkin Dan bakal rencananya kita akan membangun Kelas lagi? gedung di sini. Oh, Ini untuk sekolahnya, nanti di sana itu untuk asrama semua. Itu mimpi saya lagi aja. Amin, semoga terkabul ya, kita doain Mohon sama-sama ya. doanya. Ya. Iya. Oke, Kang, mungkin udah habis juga nih Kang
Produser saya udah bunuh diri gitu. Baik. Namanya konten Terima gitu Kang, tuh kasih, ada durasi. terima Tapi Kang, kasih. sebelumnya saya boleh minta tolong sesuatu gitu ya. Tolong dong. Nggak jadi ah. Kali-kali gue jadi talent manja ah. Ya, jadi di Sidong ini ada sebuah simbolis Kang. Nah, kenapa namanya Isidong itu Dang? Filosofinya adalah bahwa saya ini adalah orang yang seperti gelas kosong. Dan narasumber saya yang saya bicara itu adalah memiliki air manfaat yang sangat bermanfaat gitu. Jadi mungkin boleh minta tolong Kang isiin dong gitu Kang. Iya, jangan ya bacain nggak apa-apa kan. Jadi saya lebih baik lagi gitu. Iya. Tunggu kok gue kayak berobat jadinya. Iya. Baik. Ya, kita doakan ya. Amin. Semoga apa yang diinginkannya tercapai ya. Amin. Bang Abdul biasa dipanggil apa? Bedul. Oh. Emang apa sih Kang arti saya Gua dari tadi? tahu pada ketawa. Iya karena nama bagus-bagus Abdul dipanggilnya Bedul. karena tinggal simpel ilangin A-nya depannya Gitu. Ya. gitu. Soalnya kalau di Cibeok itu konotasinya itu agak kurang baik. Oh gitu. Iya sih Baik, bahasa sih. ala hadiniyah bi barakati umul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya Kang. Boleh Kang. Udah. Ya Kang. Terima kasih Kang atas apa tuh ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga bisa Amin. menjadi manfaat juga bagi yang nonton yang lainnya Kang. Amin. Oke, buat lu semua mungkin cukup itu aja podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain episode. Bye bye.